Semangat pagi! Hari ini juga saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin ketika saya sudah pulang dari pasar pagi, saya pun melanjutkan kegiatan dengan mencuci baju. Dan baju-baju yang sudah siap untuk dijemur, biasanya akan saya kumpulkan satu demi satu menggunakan hanger. Dan setiap baju yang sudah dihanger saya kumpulkan di satu cantelan. Setelah semuanya menumpuk, baru saya ambil tumpukan itu, saya taruh di tangan, dan saya akan pergi ke belakang rumah untuk menggantungkannya di pipa besi yang sudah tergantung di atas tiang. Tapi saat saya berjalan menuju tempat jemuran, saya terpeleset karena memang saat itu musim hujan dan saya menginjak bagian yang licin dari jalan menuju tempat jemuran itu. Puji Tuhan, saya masih bisa mempertahankan berat badan saya sehingga saya pun tidak terjatuh di tanah. Karena saya tahu ketika kita terpeleset itu bukan hanya jatuh biasa, ada kalanya kita akan mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita. Seperti oma saya pernah hanya karena terpeleset jatuh, menyebabkan tulangnya yang ada tonjolan di tangan kita ini berpindah. Lalu orang lain juga ketika jatuh di kamar mandi, ada saja yang terjadi di daerah otak. Untuk itu, jika di daerah Anda sementara musim hujan, mari kita bersama-sama berhati-hati ketika kita berjalan. Karena bisa jadi ada daerah yang licin yang tidak sempat kita amati. Setelah itu saya pun segera menggantungkan baju-baju supaya bisa rapih terjemur. Ketika saya mau masuk ke dalam rumah, saya melihat tanaman-tanaman cabai rawit yang pernah saya tanam sudah menghasilkan hasilnya, yaitu saya memanen beberapa cabai rawit. Warnanya cantik sekali, warna merah. Dan yang lain masih hijau. Ini saja yang sudah bisa dipanen. Dan cabai rawit ini meskipun kecil, rasanya lebih pedas dibanding dengan cabai domba yang saya beli di pasar. Saya bersyukur, saya walaupun merasa sedih karena hampir terpeleset, saya masih bisa mendapatkan sukacita dengan memanen cabai rawit yang saya tanam sendiri. Inilah hal yang saya syukuri bahwa Tuhan terus memberikan kepada kita semua hal-hal yang baik meskipun dalam satu hari mungkin saja kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi selalu ada sukacita yang Tuhan persiapkan bagi masing-masing kita. Saya juga senang jika Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 20 Mei dengan judul Dalam Kasih Kepada Orang Lain. Ayat intinya tertulis di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Penjelasannya, engkau harus mengikut Allah sebagai anak-anak yang baik, menuruti semua persyaratannya, bekerja dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia di dalam tangan kasih-Nya. Kita harus mengikuti teladan yang diberikan Kristus dan menjadikan Dia pola kita, sampai kita memiliki kasih yang sama kepada orang lain sebagaimana Ia telah perlihatkan kepada kita. Ia berusaha memberi kesan pada kita mengenai pelajaran mendalam tentang kasih ini. Jika hatimu telah diberikan untuk cinta diri, biarlah Kristus mengilhamimu dengan kasih-Nya. Ia ingin agar kita mengasihi Dia sepenuh hati dan menganjurkan, ya bahkan memerintahkan, agar kita mengasihi orang lain seperti teladan yang telah Ia berikan kepada kita. Ia telah menjadi kasih sebagai lencana pemuritan kita. Inilah ukuran yang harus kita capai. Kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sungguh kasih yang amat tinggi, dalam, dan lebar. Kasih ini bukan hanya untuk merangkul beberapa orang yang disukai, namun untuk menjangkau ciptaan Allah yang paling hina dan rendah. Yesus berkata,
seperti kamu telah lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untukku. Kasih dan simpati yang Yesus ingin agar kita berikan kepada orang lain tidak bersifat sentimental, yang bisa menjadi perangkap bagi jiwa. Itu adalah salinan kasih surgawi yang telah diperlihatkan oleh Yesus, baik melalui ajaran maupun teladan. Tetapi gantinya memperlihatkan kasih ini, betapa sering kita merasa asing satu sama lain. Hasilnya adalah keterasingan dari Allah, suatu pengalaman yang mengerdilkan, suatu kutuk bagi pertumbuhan Kristen. Kasih Yesus adalah suatu prinsip aktif mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen. Setiap orang yang masuk surga sudah disempurnakan kasihnya saat di bumi, karena di surga, penebus dan yang ditebus akan menjadi objek perhatian kita. Aplikasinya bagi kita hari ini, sebagaimana yang dituliskan dalam bacaan renungan pagi kita. Tuhan mau agar kita memiliki kasih, sebagaimana yang Yesus telah teladankan bagi kita untuk mengasihi sesama. Dan di sini disebutkan, kita harus menunjukkan kasih bukan hanya kepada beberapa orang yang kita sukai, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang. Selama masih ada napas di dalam hidup seseorang, masih ada kesempatan bagi orang itu untuk berubah. Dan kita pun diberi kesempatan untuk mengasihi orang, bukan hanya orang yang kita sukai. Mari kita coba melakukannya hari ini, dan itu adalah pilihan kita masing-masing. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya pun senang jika kita semua terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari, bagaimana kalau kita hari ini, kita coba tuliskan dalam doa kita, satu nama orang yang mungkin kita tidak sukai. Mari kita berdoa agar kiranya Roh Kudus boleh menjadi bagian dari orang yang tidak kita sukai juga menjadi bagian kita, agar kita dapat bersukacita memaafkan orang tersebut dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang itu. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Jangan lupa, saya juga rindu mengajak Anda untuk dapat menuliskan juga di kolom komentar yang sama hal yang Anda syukuri atas berkat Tuhan yang Anda rasakan. Dan kiranya setiap orang yang membacanya juga turut terberkati. Mari esok hari kita kembali melanjutkan bacaan renungan pagi selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita bersama, dan mari kita terima berkat Tuhan yang telah disediakan untuk kita hari ini.